Alhamdulillah hamdan yafuqu hamdal hamidin, hamdan yakunu lana ridwan wa dhukhran 'inda rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh as-sadiqil wa'dil amin wa sayyidul anbiya'i wal mursalin salawatu rabbi alaihi wa alaihim ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad nabiyyil huda muzil rada mubidil ida ma dhalla abdun bihi ihtada wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah, taqwal ilahi alladhi turja marahimuhu, al-wahid al-ahad al-kashaf lil-kurami, ilzam faraidahu watruk maharimahu wabta' layalika wal ayyam fil ghurabi. Ayyuhal ibad, perkuatlah taqwa kita kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala menciptakan kita di muka bumi yang dipenuhi dengan sesak oleh bala, musibah, stres, kemiskinan, bencana, kekacauan, ketidakstabilan. Dan Allah membekali kita untuk menghadapi segala problem tersebut dengan satu hal yang menjadi solusi dan jawaban universal secara global untuk semua, dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takut dan takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi baginya dari segala problem dan kesulitan, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Bahkan segala kejadian, problem, masalah yang terjadi di muka bumi pada hakikatnya adalah ujian bagi mukmin untuk meningkatkan takwa mereka kepada Allah. Dicontohkan, diisyaratkan di dalam sebuah hadis oleh Nabi Muhammad SAW. Aballahu ayyarzuqa abdahu al-mu'mina illa min haitsu la yahtasib. Sebagai bentuk cinta Allah kepada hambanya yang mukmin, demi melestarikan imannya, taqwanya, istiqamahnya, dan meningkatkannya, maka Allah enggan memberikan rezeki kepada hambanya mukmin kecuali dari jalan yang tidak diduga-duga, agar walaupun rezeki datang kepadanya,
tetapi tidak mengurangi kesaksiannya bahwa Allah satu-satunya sang pemberi, Allah satu-satunya sang pemberi solusi, Allah satu-satunya sang pemberi rizki, Allah satu-satunya penyembuh, Allah satu-satunya yang berkuasa jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ibadallah sekalian hamba Allah, hari-hari yang 10 yang Allah bersumpah demi kehormatan dan kemuliaannya, wal fajri, demi fajar, dikatakan adalah fajar di hari Arafah, dan dikatakan oleh ulama bahkan fajar di sini adalah fajar di hari Idul Adha. Walayalin ashir, demi malam-malam yang 10, Allah bersumpah demi malam-malam yang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-'amalu shalih fiha ahab ila Allah min ayyamil 'ashr wa la layali afdal min layalihin." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih disukai oleh Allah melebihi hari-hari yang 10, dan tidak ada malam yang lebih afdal dari malam-malam yang 10 ini. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang kita sekarang berada di hari yang ke-6-nya. Dan anna du'a fiha mustajab, la yurad, doa di hari-hari dan malam-malam yang semacam ini tidak ditolak, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang juga disebutkan bahwasanya puasa 1 hari dari hari yang 10 ini pahalanya seperti puasa 1 tahun. Dan di dalam hari-hari ini ada hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, yang kita pun juga dianjurkan untuk puasa, yang bertepatan jatuhnya pada hari Ahad yang mendatang. Dan ada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yang disabdakan oleh Rasulullah puasanya mengampunkan dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan ada di dalamnya hari Yaumun Nahar, hari kurban, hari Idul Adha, yang tidak ada amalan yang lebih disukai oleh Allah untuk dilakukan di hari Idul Adha melebihi menyembelih hewan kurban. Dan juga Rasulullah menyebutkan agenda muslim, agenda mukmin di hari Arafah, makmurkan malam Arafah, hidupkan malam Arafah dan malam Idul Adha. Menghidupkannya bukan keluyuran ke jalanan, menghidupkannya bukan mengumbar nafsu makanan, tetapi menghidupkannya dengan zikir dan melazimkan Al-Quran dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan dan lisan. Dan agenda hari Arafah disabdakan oleh Nabi Muhammad berpuasa, dan juga doa Arafah. Nabi menyebutkan doa hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca doa hari Arafah ini yang disabdakan oleh Rasulullah. Tetapi ahli hadis mengatakan, mana doanya? Ini zikir. Kenapa Nabi menyebutnya sebagai doa? Sebab walaupun ini zikir, dengan engkau membaca dan mengamalkannya, membuat harapanmu yang kau niatkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Baca dan perbanyak zikir ini. Apabila bisa mencapai jumlah bilangan 1000 kali lebih baik, atau kurang pun, yang penting jangan kita tinggalkan daripada zikir Arafah tersebut. Ibadallah, di masa-masa sulit semacam ini, dan asal tahu saja, dunia selalu dipenuhi kesulitan. Namun setiap orang menganggap dirinya lah yang paling merasakan kesulitan, masanya lah yang paling merasakan kesulitan, zamannya lah yang paling merasakan kesulitan. Padahal dunia dari zaman dulu
hingga sekarang dan hingga akhir zaman, penuh dengan problem, penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan. Sebutkan suatu masa berlalu di dunia tanpa ada masalah sekalipun, sedikit pun. Semua yang hidup di dunia pernah punya masalah, nggak ada yang sunyi dari masalah. Namun jawaban atas masalah tersebut bukan dengan maksiat, bukan dengan durhaka, bukan dengan buka-bukaan aurat, bukan dengan memutuskan silaturahmi, bukan dengan kalimat-kalimat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jawaban dari semuanya adalah kembali kepada Allah, merajut hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan memperkuatnya. Dan Allah Ta'ala memberkati kita dengan taqwa, yang syiar daripada taqwa tersebut adalah melaksanakan sholat. Syiar daripada taqwa mendirikan Jumat dan jamaah. Syiar daripada taqwa mentakbirkan Allah. Syiar daripada taqwa berpuasa Ramadan. Syiar daripada taqwa menyembelih hewan kurban. Syiar daripada taqwa bersedekah, berinfak, berbakti dan membaca Al-Quran. Itu adalah syiar daripada taqwa. Musibah, bala dan bencana tidak diangkat dengan kita meninggalkan syiar-syiar Allah. Laksanakan syiar-syiar Allah walaupun dengan segala keterbatasan. Dikatakan oleh para ulama al-arifin billah, siru ilallah hurjan wa asir wa la tantazir as-sihah fa inna intidhar as-sihah batalah. Berjalanlah kalian menuju kepada Allah dengan pincangmu, dengan problemmu, dengan sakitmu, tetap jalan menuju kepada Allah. Jangan tunggu sehat, menunggu mendapatkan segala fasilitas secara sempurna baru dia mau jalan menuju kepada Allah. Akhirnya nggak jadi, akhirnya batal. Justru ketika kita giat dengan segala keterbatasan, maka di situ anugerah Allah makin berlimpah dan pertolongan Allah makin cepat datangnya, hingga diisyaratkan dalam sebuah bentuk wujud ta'zim dari amalan yang lain, bahwasanya di antara amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala isbaghul wudu' ma'al makarih. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang membuat Allah cinta kepada hamba tersebut, langsung jatuh cinta kepada hamba itu. Kenapa? Ketika hamba itu tetap memaksakan, menyempurnakan wudunya, walaupun bersama problem kesulitan, lagi musim dingin-dinginnya, menggunakan air sangat dingin, gak menemukan pemanas untuk memanaskan air, tetapi dia paksakan untuk bukan sekedar asal wudhu, tetapi wudhu dengan sempurna, berikut sunnah-sunnahnya dia paksakan demi meraih cintanya Allah. Walaupun dengan problem, dengan masalah, tetap sebisa mungkin dia mendirikan syiar Jumat dan jamaah dan Id dan kurban. Mendirikan syiar Allah nggak bikin kamu jadi miskin. Mendirikan syiar Allah nggak bikin kita jadi melarat. Mendirikan syiar Allah nggak bikin kita jadi binasa dan celaka. Justru itu membuat kita meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita lakukan dengan keterbatasan, walaupun kita lakukan dengan menjaga aturan-aturan sebisanya, sebaik mungkin, seutama mungkin bisa kita lakukan tanpa mengorbankan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, di hari-hari yang mulia ini cari solusinya sebelum hari ini berlalu. Ini hari-hari yang 10 adalah hari-hari vaksin abadi. Hari-hari yang 10 adalah hari-hari solusi yang total. Hari-hari yang 10 adalah hari-hari
obat dan kesembuhan yang sempurna. Jangan ketinggalan, jangan luput dengan kita meraihnya dalam tahajud, dalam sujud, dalam sholat, dalam menjalankan hak-haknya Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akun minas salihin. Wa la yu'akhiru nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ghafara li wa lakum kulla dhanbin 'azim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidina wa jami'il muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Fazal muqbiluna alayhi wa aflahal muntarihuna baina yadayhi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul dallina ilayhi wa akramul khalqi ladayhi sallallahu wa sallam alayhi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Alaika bitaqwallah fis sirr wal alan wa qalbaka nadhifu min ar-rijsi wad darar. Bertakwalah kepada Allah di dalam kesendirianmu, di rumahmu ataupun di masjidmu, di jalananmu maupun di kantormu, di siangmu maupun di malam harimu. Takutlah kepada Allah Ta'ala dan tetap mengetuk pintunya Allah dengan penuh harapan, dan bersihkan hatimu dari virus dengki, dari virus iri, dari virus kebencian kepada sesama, dari virus terobsesi kepada hal-hal yang fana, dari virus ketergantungan kepada selain Allah, hingga kita tidak berharap, tidak takut, tidak bergantung, tidak bertumpu, melainkan hanya kepada Allah. Maka niscaya kita akan menang dan berjaya dan menjadi orang yang paling sukses di alam semesta, di akhirat, bahkan ataupun di dunia. Dan persembahkanlah, panjatkanlah doa kepada Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, untuk negeri kita, dan untuk mereka yang telah mengabdikan dirinya di dalam memberikan manfaat kepada masyarakat dan orang yang tertimpa musibah, baik dari para pemimpinnya ataupun para pelayan-pelayan masyarakatnya. Cintai semua agar kita bersama-sama meraih ridhonya Allah Ta'ala. Wa'alamu anna yadallah ma'al jamaah. Ridhonya Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah
bersama jamaah, bersama jamaah, bersama persatuan, dan juga bersama salatul jamaah. Wa fi hadzal yawm al-'azim al-mubarak akthiru min as-salat was-salam ala nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi unzilat alaihi surah Tabarak. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن اصحاب الكرام سادتنا وائمتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن عميه حمزه وعباس وريحانته الحسن والحسين وامهما سيدتنا فاطمه الزهراء خديجه الكبرى وعائشه الرضا جميع ازواج الرسل الى امهات المؤمنين والصحابه والتابعين واهل البيت الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ومواليهم اجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اذل الشرك والمشركين. اجمع كلمه المسلمين على ما تحبه وترضاه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الاذى والبلاء والغلاء والقهر والجور والجبر والظلم والاوبئه والبلاء وجميع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. وارفع اللهم شر الظالمين والطاغين والمعتدين وبما شئت عاجلا غير عاجل في عافيه سلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اجعلنا عن المسلمين المسلمين. اللهم اصلح حكامنا والمحكومين. اللهم أصلح الرعاة والرعية. اللهم أصلح القلوب الطوية. اللهم أصلح الأفعال والنية بجاه خير البرية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله تعالى أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.